Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nia Fitriasari. Masih mute kelihatannya. Masih mute ya? Oh, selamat bergabung juga Bu Tiur ini Mas, senior kita ini Bu Bahasa Tiur Assalamualaikum, Pemida apakah Asia. suaranya terdengar ya Pak Lalu ya? Terima kasih Pak Lalu. Halo? Ya, Selamat pagi. Ketemu pagi lagi Bu Tiur. ya. Oke. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Nia. Assalamualaikum. Agung, selamat pagi. Ya. Nggak kedengaran Bapak ini. Ibu sekalian Waalaikumsalam. semua. Kedengaran selamat Bu pagi. Nia? Bu Nia, cek kedengaran Halo suaranya Pak Bu? Lalu, Sudah maaf jelas? apakah kedengaran ya suara saya? Sudah terdengar Bu Nia. Saya nggak bisa dengar suaranya Pak Lalu ya. Oke, Sebentar. apakah yang lain mendengarkan suara saya? Kedengeran? Bagus, Oh, bagus kedengaran Pak. ya. Jelas. Kedengeran, Bu Pak Lalu. Nia juga jelas terdengar. Aduh. Oke. Mungkin sinyal Bu Nia monitor yang lain soalnya mendengarkan suara saya. Mohon dicek kembali, coba cek soundnya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan bergabung dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Selatan, DIY, Alhamdulillah Bali, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, Alhamdulillah sudah bergabung nih bersama kita ya Bapak dan Ibu. Baik, kami cek kembali. Coba Bu Nia cek sound. Mungkin Assalamualaikum Pak Lalu, ini suara saya kedengaran enggak ya? Saya agak jelas Bu, sudah jelas. jelas Oh, sekali. alhamdulillah baik. Oke, Ya, baik. Ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Kepala Bapelkes, alhamdulillah sudah hadir juga Bapak dan Ibu sekalian di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami informasikan, alhamdulillah ini materi kita kali ini yaitu terkait dengan training need assessment ya Bapak dan Ibu yang akan disampaikan oleh Ibu Nia Fitriasari nantinya. Ibu Nia Fitriasari ASTM KM dari Ditmutu dan nanti akan dimoderatori oleh WI Bapelkes Mataram tentunya Ibu Agung Trisna. Baik, namun sebelumnya Bapak dan Ibu kita akan segera memulaikan karena waktu terus beranjak. Untuk pertama-tama mohon nanti kesediaan Bapak Kepala Bapelkes untuk memberikan pengantar untuk kegiatan Shishero kita yang ketiga ini Bapak dan Ibu, yaitu Selasa sharing info. Nah, ini adalah kegiatan yang ketiga. Insya Allah nanti untuk yang selanjutnya nanti kita informasikan kembali materi-materi menarik lainnya. Baik, untuk pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Bapelkes untuk memberikan pengantar untuk sebagai awal tanda memulai kegiatan kita. Tentunya selamat bergabung Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia. Kegiatan kita akan segera kita memulaikan. Untuk kesempatan pertama, untuk Pak Kepala Bapelkes Mataram, Bapak Haji Ali Wardana, SKM MSI, disilakan. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Lalu Seswanto ya selaku host kita pada pagi hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah wasbillah assalatu wassalamu la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BBPK Bapelkes, yang saya hormati khususnya ya dari Direktorat Peningkatan Mutu, narasumber kita yang luar biasa Bu Nia tentunya yang sudah hadir, terima kasih luar biasa Bu Nia Fitri ya dari Direktorat Peningkatan Mutu dan Kesehatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Widya Iswara yang luar biasa, ini ada Bapelkes Nasional, ada juga dari Bapelkes daerah yang ada di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah terima kasih sekali pada kegiatan ini bisa bergabung tentunya kita Selasa share informasi. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan dari BKKBN tentunya yang saya lihat sudah hadir, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota yang tentunya sudah hadir bergabung, sambil kita nantinya akan menunggu juga beberapa rekan-rekan lainnya. Dan yang saya hormati pula teman-teman dari Bapelkes Mataram, ada koordinator pelatihan teknis ya, ini Pak Seswanto sekaligus merangkap sebagai Widya Iswara
muda, tentunya milenial ya, luar biasa. Pak Ketua WI sudah hadir ya, meskipun cuti. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ketua sudah bisa hadir, dan teman-teman dari Bapelkes Mas Bali, kemudian NTT selaku mitra kita yang luar biasa tentunya. Terima kasih Beli Ngurah sudah hadir. Tentunya ini luar biasa nih teman-teman dari Sabang sampai Merauke tentunya bisa hadir pada kegiatan ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Kuasa karena ridhonya hingga hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat umur tentunya sama-sama dalam rangka nanti kita akan mendapatkan share info terkait dengan training dan assessment. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya ketika kita berbicara pelatihan bahwa kita sangat membutuhkan terkait dengan analisis kebutuhan pelatihan. Ini adalah suatu langkah yang dilakukan sebelum pelatihan dan merupakan bagian terpadu dalam merancang pelatihan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang materi dan strategi pembelajaran yang sebaiknya diterapkan dalam penyelenggaraan pelatihan agar pelatihan bermanfaat bagi peserta pelatihan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya Bapelkes Mataram yang baru saja bertransformasi dari Bapelkes Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Permenkes 29 tahun 2021, tentunya di sini akan mengejar atau akselerasi untuk pencapaian bagaimana sebuah organisasi pelatihan nasional sehingga kami harus memiliki banyak inovasi tentunya. Dan harapan kami dukungan-dukungan dari para sejawat tentunya, baik itu Bapelkes Nasional, BBBK, termasuk juga Bapelkes daerah untuk selalu kita bisa sama-sama saling memberikan informasi sehingga bagaimana kita mewujudkan suatu kediklatan yang sesuai dengan yang diharapkan. Terlebih lagi saat ini Direktorat Jenderal Kesehatan sebagai transformasi dari BPSDM yang sebelumnya bahwa ada Direktorat Peningkatan Mutu Nakes, sehingga ini menjadi tugas dan kewajiban kita untuk memberikan dan peningkatan informasi terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Nah, harapan kita tentunya nanti dari narasumber akan banyak berikan informasi sehingga dari analisis yang dilakukan diketahui dan bagaimana pelatihan apa saja yang relevan bagi suatu organisasi pada saat ini dan juga di masa yang akan datang. Organisasi tidak akan dapat menentukan pelatihan begitu saja tanpa menganalisis terlebih dahulu kebutuhan apa yang akan dicapai. Tentunya penilaian kebutuhan merupakan peta jalan untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, demikian mungkin sekedar pengantar yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, Bu Nia Fitri, terima kasih ya atas kesempatannya dan mohon nanti untuk memberikan secara lugas terkait dengan training dan assessment. Karena pada awal kemarin juga sudah dijelaskan baik itu evaluasi pasca pelatihan maupun tentang kurikulum dan harapan kita ke depan. Karena program daripada Bapelkes Mataram di samping share info pada Selasa share info juga kami ada bincang-bincang dan share ilmu yang juga istilahnya BShareI ya, bincang-bincang dan share ilmu. Dan kita bisa narasumbernya baik dari pusat kemudian daerah, teman-teman yang dari ketika memiliki informasi ataupun ada strategi-strategi lainnya, silahkan kita berkolaborasi, bersinergi bersama tentunya untuk bisa memberikan informasi wabil khusus terkait dengan kediklatan kesehatan. Demikian mungkin sekedar pengantar yang bisa kami sampaikan. Tentunya harapan kami kita bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mengikuti acara penyampaian informasi atau share info pada Selasa ini, yang ini merupakan seri ketiga dan tentunya harapan kita nanti bisa dilaksanakan di tempat tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan tentunya, dan harapan kami sampai tuntas selesai nanti banyak diskusi-diskusi yang bisa kita laksanakan. Tentunya ini akan bermanfaat bagi institusi kita. Jangan pernah jenuh mencintai negeri ini, mari bangga melayani bangsa dengan menjadi insan-insan kediklatan kesehatan. Demikian, terima kasih. Salam sehat dari Mandalika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Bapelkes Mataram, Kementerian Kesehatan RI yang alhamdulillah sudah memberikan pengantar dan sudah membuka acara kita. Ya, untuk itu kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita langsung saja ke pemateri yang tentunya kegiatan pemberian materi ini akan dimoderatori oleh Ibu Agung. Ya, nanti beliau adalah salah satu widyaswara kami di Bapelkes Mataram, saat ini menduduki sebagai Widyaswara Madya, Bapak dan Ibu sekalian, dan sekaligus beliau sebagai koordinator pelatihan fungsional. Baik, untuk memandu kegiatan ini langsung saja kami sampaikan kepada Ibu Agung. Halo? Ya, iya Pak Sis. Apakah suara Oke. saya jelas terdengar Pak Cek. Sis? Ya, baik, sangat jelas Bu Agung. Baik, untuk itu waktu dan layar kami silakan Bu Agung. Ya. Terima kasih Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan semangat bagi kita semua. Sobat Sesaro, Bapelkes Mataram yang amat kami cintai, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena di hari ini, hari yang cerah, tepatnya Selasa 24 Januari 2023, kita dapat berkumpul di sini walaupun secara tidak langsung pada kegiatan Sesaro. Selasa Sharing Info seri ketiga dengan tema penguatan training need assessment. Sebelum memulai sharing, izinkan kami, Agung Trisnawati, bertugas sebagai moderator untuk menyampaikan satu pantun. Baik, selagalas lokusnya durian. Mohon respon. Cakep. Baik, terima kasih. Beli durian separuh juga kedondong. Fokuskan pikiran. Simak Sesaro, buka kameranya dong. Cakep. Ya. Sobat Sesaro, di ruang Zoom ini hadir narasumber kita dari Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, tepatnya dari tim pemetaan, perencanaan, dan evaluasi pelatihan. Narasumber kita kali ini adalah Ibu Nia Fitriasari, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan Masyarakat, sebagai analis kebijakan ahli muda. Izin kami menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat pagi Ibu Nia. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Ya, alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, kita semua juga luar biasa. Sobat Sesaro, di hari ini juga kita tidak hanya kedatangan Ibu Nia, akan tetapi akan ada 3 pendamping juga dari tim kerja yang sama. Dari Ibu Ariesta Anggraini, Ibu Leni Evanita, dan Ibu Francisca Harianja. Terima kasih Ibu dan tim. Ibu bertiga telah memenuhi undangan kami. Baik, bagi Sobat Sesaro yang merupakan perencana dan penyelenggara pelatihan, pasti semua sudah pernah mendengar, bahkan beberapa dari kita telah melakukan TNA. Atau juga sering orang mengatakan analisis kebutuhan pelatihan atau AKP, atau analisis pelatihan kebutuhan diklat atau AKD. Akan tetapi, kali ini akan diseringkan kembali terkait TNA yang terupdate dan tidak menutup kemungkinan akan ada sharing dari Sobat Sesaro juga. Baik, TNA, materi TNA ini alokasi waktunya 1 jam penyampaian materi, jadi sampai pukul 10:30. Kemudian akan dilanjutkan sesi diskusi antara setengah sampai 1 jam, hingga kemudian akan bisa diselesaikan tepat pada pukul 12 waktu WITA. Pada saat penyampaian materi, jika ada sobat yang kurang paham, ada materi yang belum dipahami, Sobat Sesaro diperkenankan untuk menuliskan pertanyaan pada chat room.
atau nanti secara lisan memanfaatkan fitur raise hand pada sesi diskusi. Demikian kepada Ibu Nia, kami persilahkan untuk penyampaian materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Agung. Bapak dan Ibu, selamat pagi. Pagi, Ibu. Ya, suara saya terdengar jelas ya. Pagi. Jelas, Ibu. Ya, baik. Yang terhormat Bapak Kepala Bapelkes Mataram, Bapak Ali Wardana. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, ini banyak sekali guru-guru saya ya. Ini para widyaswara semua ini. Jadi saya kayaknya agak nervous nih. Mungkin kita di sini hanya sharing ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu dari tim Direktorat Peningkatan Mutu yang saya banggakan. Selamat pagi semuanya. Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, kita kayaknya tadi ada pantun. Sepertinya saya jadi pingin pantun nih ya. Ya, Ibu. Tapi saya pantunnya nggak bisa jawab ya. Bukan pantun yang menjawab, bukan pantun yang menjawab. Sinar mentari terik sekali, Cakep. tertutup awan yang indah menanti. Ya, Wajah Bapak dan Ibu cantik dan ganteng sekali. Selamat pagi. 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 Baik, Bapak dan Ibu, tadi kami sudah diperkenalkan oleh Bu Moderator atau Ibu Agung ya Bu ya, yang disapanya dengan Ibu Agung ya. betul, Ibu. Nah, saya akan share screen terkait dengan materi TNA ya. Bentar. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, Ibu, tinggal di slideshow. Ya, sebentar. Ya. Bapak dan Ibu, ini waktunya 1 jam kayaknya lama sekali ya. Saya mau ngomong apa aja nih. Bapak dan Ibu, ini kita akan menyampaikan terkait materi training need assessment atau yang biasa kita kenal dengan analisis kebutuhan diklat atau analisis kebutuhan pelatihan ya Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu yang terkait dengan diklat pasti tidak asing dengan hal ini dan saya rasa juga sudah melakukan. Kita hanya mengulas atau mereview terkait dengan kegiatan TNA ini. Kita lebih mudah menyebutnya TNA ya Bapak Ibu. Nah, ini kata Max Rosenberg, remember training is not what is ultimately important, performance is. Jadi training itu bukanlah yang paling penting, tetapi kinerjalah yang penting. Tapi ini pasti mendukung ya Bapak dan Ibu, dan menurut penelitian juga 6-10% pelatihan itu yang akan digunakan di dunia kerja. Jadi mungkin memang sebenarnya bisa jadi permasalahan yang kita hadapi, solusinya bukan selalu pelatihan, tapi bisa hal yang lainnya. Nah, ini Bapak dan Ibu pasti sudah sangat hafal ya, terkait dengan manajemen diklat. Ya, ada 5 hal di situ. Kita mulai dari tadi TNA. TNA tentu saja kita harus mempunyai standar, apakah bisa diambil dari asesmen kompetensi, atau kita menilai dari profil kompetensi, ataupun nanti dari analisis gap, itu dari pengkajian kebutuhan pelatihan. Jadi nanti dari pengkajian kebutuhan pelatihan inilah yang akan bisa dirumuskan tujuan dari pelatihannya, yang nanti akan dibuatkan kurikulumnya, dan disusun program pelatihannya seperti apa, kemudian penyelenggaraannya yang biasa di teman-teman Bapelkes dan BPPK. Nggak apa-apa ya, saya panggil Bapak Ibu teman-teman Bapelkes dan BPPK, kayaknya lebih lebih ke keluarga gitu kan. Kemudian kita lakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini juga ada 4, dan mungkin dari tempat Bapak Ibu sudah sampai ke evaluasi yang ketiga ya. Tapi mungkin kalau evaluasi dampak kita memang masih belum ya, kalau dilihat yang selama ini ya dikerjakan. Seperti ini. Kemudian, nah ini dasar hukum dari training need assessment. Ada Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN, kemudian
36 tentang tenaga kesehatan dan kemudian tentang manajemen PNS, di mana kita harus mendapatkan pengembangan kompetensi 20 JP ya setiap tahunnya, dan itu menjadi tanggung jawab Satker masing-masing yang mengusulkan. Kemudian kalau terkait Perlan 10 ini terkait pengembangan kompetensi, di sana di dalamnya ada pelatihan klasikal dan non klasikal, isinya apa saja, kalau workshop bisa dikonversi menjadi berapa, coaching dan mentoring bagaimana. Dan kemudian mengacu kepada roadmap reformasi birokrasi Kemenkes tahun 2015 sampai dengan 2019. Nah, Bapak Ibu, apa sih sebenarnya training need assessment ini? Saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu dari berbagai macam definisi. Tapi yang jelas ini adalah untuk merupakan bagian awal dari perencanaan program diklat. Jadi sebelum adanya diklat, pasti kita harusnya seyogianya atau idealnya kita melakukan training need assessment. Keperluannya untuk apa? Untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Ini menurut Perka BKN nomor 17. Jadi pelatihan itu untuk menambal gap lah ya, menambal gap kompetensi apa yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang saat ini dimiliki oleh pegawai. Nah, ini gambaran umum sebenarnya sama saja dengan yang tadi saya sampaikan, ini hanya untuk memperjelas. Jadi misalnya kita mempunyai standar kinerja yang ditetapkan ada kompetensi 1 sampai dengan kompetensi 5. Nah, kompetensi yang dimiliki pegawai itu dari 5 hal itu apakah ada diskrepansi kompetensi ataukah ada gap apa enggak? Atau misalnya dari 5 dia hanya punya 2, berarti otomatis yang ketiga, 4, 5 dia belum memiliki, atau mungkin memiliki tapi hanya sekedar pengetahuan, belum bisa sampai mampu melaksanakan, sehingga itulah yang dijadikan gap dan nanti akan diformulasikan menjadi sebuah pengembangan kompetensi baik pelatihan ataupun hal yang lainnya. Nah, sebenarnya tujuan TNA ini apa sih Bapak Ibu? Tujuannya yang pasti adalah memastikan bahwa pelatihan merupakan solusi atas sebuah masalah. Bisa jadi kita sebenarnya pegawai itu sebenarnya sudah pintar, sudah mampu, tapi dia malas. Jadi bukan perlu pelatihan tentunya, tapi mungkin hanya perlu feedback, perlu diberikan motivasi, atau hal lainnya. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa peserta individunya itu tepat. Jadi memang pelatihannya memang itu harus diadakan, pesertanya juga memang individunya yang tepat pemilihannya, kemudian memang pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan juga sesuai dengan tuntutan dari permasalahan yang tadi ditemukan. Kemudian metodenya seperti apa? Memastikan alasan penyelenggaraan adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau alasannya tadi malas, otomatis bukanlah pelatihan yang kita berikan solusinya. Kemudian memastikan keuntungan dan kerugian dari penyelenggaraan pelatihan. Nah, ini memang dari TNA-nya saja sudah kita harus tepat. Memang betul-betul sebagai solusi, individunya juga yang dilatih harus tepat. Metode yang digunakan juga memang harus betul. Dan memastikan apakah pelatihan ini nantinya akan memberikan nilai plus ataukah sebenarnya malah tidak. Nah, itu harus dipikirkan dalam terkait dari tujuan TNA ini. Kemudian, nah ini, Bapak dan Ibu, jenis TNA ini kita ada 3 ya. Ada organizational analysis, ada individu analisis, dan ada task analysis. Ini kalau kebutuhan organisasi tentu membutuhkan skill untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau untuk person berarti training yang digunakan untuk mengetahui orang yang menduduki jabatan tertentu dia membutuhkan atau ada kekurangan terkait kompetensi atau tidak. Kemudian kalau task analisis berarti kebutuhan training untuk menduduki suatu posisi jabatan tertentu. Jadi memang sudah lengkap ya dari organisasi, ada orang, kemudian untuk kebutuhan pada saat akan menduduki jabatan tertentu. Nah, ini dibutuhkan pelatihan ataupun pengembangan kompetensi. Ini prosesnya seperti ini, jadi kita berangkatnya baik ketiga hal, baik organisasi, baik orang maupun kebutuhan jabatan, itu kita harus melihat terkait dengan peraturannya. Atau memang dari sisi individu berarti mungkin lemah keahlian dasarnya, atau kinerjanya yang buruk.
atau kita ada teknologi baru sehingga membutuhkan suatu pelatihan. Atau bisa juga karena permintaan pelanggan. Misalnya kita tidak punya kompetensi A, sementara pelanggan membutuhkan kompetensi A, sehingga kita harus dilakukan pengembangan kompetensi terkait kompetensi A tadi. Atau misalnya di suatu perusahaan mengeluarkan produk-produk baru, sementara kita belum tahu produk barunya itu seperti apa. Kemudian adanya standar kinerja yang tinggi, pekerjaan baru, dan dukungan untuk strategi bisnis. Nah, nanti setelah ini siapa yang akan dilatih, siapa yang membutuhkan, apakah ini kebutuhan organisasi, apakah individu, ataupun kedudukan untuk menduduki jabatan tertentu. Apa yang harus dipelajari, siapa yang akan dilatih. Sebenarnya ini hampir mirip dengan yang tadi ya, tipe pelatihannya bagaimana, frekuensinya seperti apa, apakah pelatihannya harus periodik, ataukah yang bisa setahun sekali gitu. Kalau periodik berarti kan memang harus terus-menerus ya, sehingga pengetahuannya secara berkala tetap terupgrade gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak, berarti mungkin hanya sebatas dia tahu saja. Kemudian, apa ini saya tidak kelihatan. Bentar. Nah, keputusan buat beli atau buat pelatihan atau opsi lainnya. Jadi nanti setelah diketahui adanya standar, kemudian itu kebutuhannya siapa, apakah perlu pelatihan atau hal yang lainnya. Nah, ini Bapak dan Ibu ini hanya memperjelas saja. Tadi inputnya adalah analisis organisasi, analisis tugas, analisis individu, prosesnya, apakah ada diskrepansi, apakah ada kinerja yang kurang, apakah kompetensinya ada yang kurang, sehingga outputnya adalah membutuhkan pelatihan ataupun bukan pelatihan. Teknik pengambilan data, ini di TNA ada interview, ada observasi, ada questionnaire, ada existing data atau dokumen data ya, atau focus group discussion. Nah, Bapak dan Ibu, saya rasa yang kita selama ini lakukan, yang di Direktorat Peningkatan Mutu, biasanya kami adalah menggunakan survei. Karena ini jangkauannya lebih luas, orang bisa, apalagi dengan sekarang teknologi informasi ya, dengan Google Form bisa disebar ke seluruh Indonesia, kemudian kita bisa mengambil hasilnya, dan kita lihat dan formulasikan secara matematika. Namun ada kelemahannya, kalau kuesioner yang mengisi tepat tidak. Terus pertanyaannya terkadang ada yang salah persepsi. Kadang sebenarnya orang yang harusnya mengisi tidak mengisi, tetapi yang tidak mengisi merasa dirinya perlu mengisi. Nah, ini kita counternya memang nanti pada saat pengolahan data itulah yang harus kita perhatikan atau kita cleaning. Kalau observasi tentu memerlukan waktu ya. Kalau observasi itu kan berarti orang yang diobservasi harus nggak tahu. Kalau kita observasi orangnya tahu ya otomatis itu sudah tidak relevan lagi ya. Berarti kan saya lagi dinilai. Jangan-jangan kalau lagi dinilai berarti kan dia ingin menampilkan yang terbaik. Padahal sebenarnya selama ini misalnya kinerjanya biasa-biasa aja seperti itu. Kalau focus group discussion ini sebenarnya kita bisa mengambil secara mendalam, tapi kelemahannya kita tidak bisa mendapatkan data yang banyak, karena kalau FGD ini kan paling hanya beberapa orang ya, kalau terlalu ramai pasti nggak mungkin dong ya, pesertanya terlalu banyak, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah kelemahan dan kelebihan dari masing-masing metode. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini kalau FGD waktunya cepat, respondennya variatif, tapi juga yang melakukan FGD perlu keahlian khusus atau yang mengetahui substansi secara mendalam. Kalau yang kami lakukan ini survei kuesioner waktunya cepat, bisa mendapatkan data yang banyak, tapi yaitu instruksinya harus jelas, terus harus memenuhi kuota sampel supaya datanya valid, dan kadang-kadang yaitu tadi pernyataan yang kita tanyakan apa, jawabannya apa. Memang lebih baik kalau kuesioner ini harus lebih baik adalah pertanyaan tertutup. Tapi pasti ada kelemahannya lagi. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa kekurangan dan kelemahan terkait dengan metode pengumpulan data pada TNA. Ini adalah teknik-teknik TNA, Bapak dan Ibu. Ada teknik intuitif dan ulasan pimpinan, ada analisis data sekunder, ada DIF. Ini terkait intuitif tentu saja
ini ya Bapak dan Ibu, ini ada tetap harus ada dialog ya, nggak berarti terus pimpinan langsung memutuskan bahwa kamu butuhnya ini gitu. Tapi tentu saja ada assessment dari masing-masing, kemudian ada dialog, nah nanti ada diputuskan gitu. Jadi tidak berdasarkan ilmu titen, kalau orang Jawa bilang itu dititeni gitu. Apa sih sebenarnya kebutuhan organisasi yang sudah ada, terus bagaimana sih yang sudah berjalan gitu. Apakah kebutuhan ini masih diperlukan apa enggak gitu. Ini analisis data sekunder tentu saja dengan mempelajari dokumen yang ada. Nah, ini pasti datanya juga banyak tapi ini perlu effort yang tinggi juga. Kemudian nah, untuk DIF analisis ini yang biasa kita lakukan mungkin Bu kemarin yang ikut nutrisionis Bu siapa ya, saya lupa jadinya. Dari Saya Bu Mustika. Oh iya, mohon maaf Bu Mustika. Tadi Iya, udah nggak lihat apa-apa. wajahnya sudah ingat namanya, malah jadi Iya. lupa. Terima Ini- kasih, Mak Pia. Ya, ini sudah berproses dengan kami waktu kemarin nutrisionis ya, kebetulan kan Bapelkes Mataram unggulannya salah satunya adalah terkait pelatihan nutrisionis. Kita kemarin melakukan ini untuk JF, tenaga japung, biasanya kita mengerjakan analisisnya dengan DIF terkait dengan kesulitan, kepentingan, dan frekuensi yang nanti akan diformulasikan kembali dan didiskusikan kembali hasilnya dari yang sudah ada, gap-gap yang sudah ada, diformulasikan kembali apakah itu butuh pelatihan atau hal yang lainnya. Kemudian ini diskrepansi, ini sebenarnya mencari gap juga sama ya, sama semuanya mencari gap. Kalau di sini dilihat dari standar kompetensi pegawainya, dia butuh apa, kemudian nanti pakai skala Likert juga 1 sampai 5, nanti dituliskan kompetensinya apa, si A punya apa, si B punya apa, nanti diformulasikan juga. Ini lebih, kalau dilihat sih mungkin lebih bisa dipakai ya, maksudnya lebih mudah memformulasikannya. Kemudian Hanesi-Hick model, ini hampir mirip dengan DIF, tapi ini nanti bisa banyak sekali juga. Kebetulan kami mungkin dulu sudah pernah melakukan ya, Bu Tia barangkali yang sudah punya pengalaman ini. Kalau saya pribadi belum mempunyai pengalaman ini, tapi saya hanya berdasarkan membaca saja. Ini dilihat dari tingkat kepentingan dan tingkat kompetensi dari masing-masing individu, yang nantinya bisa tetap ditarik kesimpulan untuk kebutuhan peningkatan kompetensi baik individu, kelompok, maupun organisasi seperti itu. Nah, ini apa ini? Nah, ini kita sudah masuk ke lebih teknis terkait DIF. Jadi kami sejak tahun 2020 kami melakukan TNA terhadap tenaga jabatan fungsional yang sampai hari ini kurang lebih sudah 10 ya barangkali ya, saya yang pasti yang terakhir adalah tenaga epid, kesling, kemudian tenaga entomolog, kemudian tenaga promkes, kemudian tenaga nutrisionis yang kemarin terakhir akhir tahun ya Bu Mustika ya. Ya, betul. Kita memformulasikan dahulu untuk kuesionernya dengan menggunakan standar-standar yang dipakai oleh masing-masing jabatan fungsional. Jadi kalau misalnya standarnya kayak misalnya entomolog kebetulan hanya Permenpan RB, maka yang digunakan hanya itu. Tapi tidak langsung diambil semuanya ya. Maksudnya dalam artian tetap diformulasikan kembali apakah kalimat-kalimat ini sudah cocok dimengerti oleh banyak orang kalau misalnya dibaca. Karena kan kita menyebar kuesioner berarti kan nanti tidak ada tanya jawab di situ ya, tapi hanya menjawab pertanyaan, sehingga pernyataan-pernyataan yang dituliskan juga harus yang semua orang bisa memahami dengan persepsi yang sama lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya Promkes kebetulan kemarin banyak sekali standarnya, ada standar kompetensi kerja, ada standar profesi, ada Permenpan RB-nya juga. Jadi itu diformulasikan dahulu oleh tim yang memahami terkait substansi dari masing-masing JF. Kemudian kita lakukan jadi kalau misalnya pertanyaannya ada 30, maka peserta itu menjawab 90 pertanyaan dengan mengisi ini, tingkat kesulitan 30, tingkat kepentingan 30,
untuk apakah seberapa sering dia melakukan juga 30. Nah, ini makanya yang harus diperhatikan kalau pada saat menyusun kuesioner, kita harus tahu bahwa konsentrasi peserta untuk mengisi kuesioner kurang lebih adalah 20 menit. Jadi lebih dari 20 menit mereka hanya ngisinya ya ala kadarnya aja. Makanya itulah yang harus diperhatikan dalam terkait dengan kuesioner. Apalagi kalau memang bukan kebutuhan dia. Sehingga itu harus kita perhatikan berapa sih idealnya pertanyaan yang harus muncul, terus seperti apa, sehingga nanti yang mengisi itu akan betul-betul baik isiannya seperti itu. Nah, ini kita menggunakan skala Likert. Jadi kalau tingkat kesulitan ini dari 5 sampai 0, dari yang sangat tidak sulit sampai dengan yang sangat sulit. Kemudian untuk tingkat kepentingannya sama, sangat penting sampai dengan sangat tidak penting. Kemudian kalau kriteria penilaian tingkat keseringan atau berapa kali melakukan, ini ada tulisannya ya, misalnya 1 tidak sama sekali, kalau 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering itu berapa? Nah, nanti bisa diformulasikan di sini. Kalau sangat sering berarti hampir setiap hari dia melakukan seperti itu. Nah, nanti hasil dari sini, dari kuesionernya sudah, kemudian nanti dikumpulkan data-datanya, nanti ada formulasi atau rumus-rumus yang menjadikan dia butir yang mana sih yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk pelatihan atau butir mana sebenarnya yang tidak diperlukan. Nah, nanti dengan formulasi matematika atau dengan rumus-rumus SPSS gitu ya, nanti bisa dilihat sebenarnya butir yang keberapa yang sangat dibutuhkan untuk pelatihan, terus butir yang mana yang tidak dibutuhkan. Jadi itu prosesnya. Nah, jadi kalau misalnya penting 5, sulit, sangat sulit, kemudian dia juga sering dilakukan, berarti dia gimana sih sangat sulit, sangat penting, dengan sangat sering, berarti dia membutuhkan pelatihan gitu. Nanti kalau misalnya dia penting, tidak terlalu sering, tapi sangat dibutuhkan, nanti ada angka-angkanya 5, 5, 4, misalnya 5, 5, 3, atau dibalik ya, nanti ada rumus-rumusnya tertentu. Mungkin kalau yang sudah pernah ikut bisa melihat saya tidak memasukkannya ke sini ya, karena ini sudah sangat teknis ya. Kemudian, nah ini seperti ini contoh ininya ya. Jadi paling mudah, paling sulit. Seperti inilah kurang lebih menggunakan skala Likert 5 ya. Nah, ini yang kedua adalah model diskrepansi. Pendekatan yang didasarkan padanya adanya perbedaan dalam kompetensi kerja. Nah, jadi ini kompetensi standar sebenarnya sama aja ya, semuanya itu pasti berangkatnya dari standar. Standar dulu apa, kompetensi yang dimiliki apa. Kalau tadi kan dia mengisi berarti kan berdasarkan persepsi dia ya, persepsi misalnya seorang nutrisionis misalnya, seorang entomolog misalnya, bisa melakukan pengkajian terkait dengan vektor misalnya. Oh, saya sudah bisa, sangat mampu, berarti saya misalnya mengisi 5, nggak ada 0 ya, tidak sulit sama sekali gitu. Oh, ini sering dikerjakan, oh berarti memang tidak perlu pelatihan. Sama dengan di sini, kalau ada kompetensi kerja A, B, C, D, dia hanya memiliki A, C, berarti yang tidak memiliki dia BD. Nah, ini merupakan kompetensi yang dimiliki pemangku jabatan, merupakan kompetensi yang diperlukan. Nah, ini yang diperlukan juga pasti harus dilihat lagi apakah memang semua orang atau misalnya dalam suatu instansi atau misalnya dalam suatu kelompok kerja semua yang tidak bisa ini semua, atau saya aja misalnya Nia aja yang nggak bisa lah. Kalau saya saja mungkin saya tidak perlu pelatihan, tapi mungkin hanya perlu coaching mentoring dari teman-temannya gitu kan. Atau misalnya memang saya sama sekali tidak bisa, memang harus pelatihan, berarti mungkin pelatihannya nggak di dalam karena teman-temannya udah pintar semua gitu. Nah, ini nanti yang dipilihkan metodenya yang perlu nanti diskusi dengan pimpinan dan sebagainya. Ini tahapan model diskrepansi, menentukan target capaiannya sampai sejauh mana hasil yang akan dicapai, menentukan sasaran, siapa yang akan dianalisa kesenjangannya.
Terus kemudian menentukan standar kinerjanya menjadi dasar untuk menentukan ada tidaknya kesenjangan, kemudian menyusun instrumen, mengumpulkan data, mengolah data. Saya rasa setiap proses atau model dari teknik TNA ini pasti semuanya berangkatnya dari standar dulu, kemudian menyusun instrumen, mengumpulkan data, kemudian mengolah data ya, seperti itu. Ini contohnya yang tadi. Jadi uraian tugasnya apa, kompetensinya apa, yang belum dikuasai mana, usulan diklatnya mana. Seperti ini yang lebih mudahnya. Tapi sebenarnya ada hitungan yang lebih ini lagi. Kalau misalnya dia 2/3 sudah menguasai, berarti dia tidak perlu pelatihan. Tapi kalau hanya baru 1/3 dia menguasai kerjaannya, berarti itulah yang perlu pelatihan. Nah, itu nanti lebih panjang lagi diformulasikan oleh tim ya, tim yang menyelenggarakan TNA ini. Nah, ini. Kalau di model diskrepansi ini begitu ngomongin tidak mampu, kurang mampu, cukup mampu, maka kok hilang ya ininya. Ini berarti dia belum bisa. Ini harusnya ada balonnya nih di sini, kenapa hilang ya balonnya ya? Ini kalau mampu sangat mampu ya otomatis tidak perlu pelatihan lah ya. Ini yang dilingkari kalau 3 ini berarti dia masih kurang kompetensinya seperti itu. Ini harusnya ada balonnya ya. Ini kemarin Mas Agung yang itu. Oh, ini harus diklik ternyata. Mana lagi nih? Oh, nggak bisa. Ya udahlah ya. Ini model diskrepansi. Kalau nilainya 1 berarti menunjukkan dia tidak mampu, tidak memiliki kompetensi tersebut. Secara sederhana PNS tersebut sama sekali tidak tahu dan tidak bisa mengerjakan. Kalau dia kurang mampu berarti dalam artian hanya mengetahui sedikit saja dan dapat melakukan pekerjaan tersebut. Kalau misalnya cukup mampu, memiliki pengetahuan namun belum terampil. Kalau mampu berarti berhasil dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memuaskan. Kalau nilainya 5, berarti dia sangat mampu, sangat kompeten dan bisa mengajari ke temannya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menilai nih di sini. Kalau kita mengerjakan suatu tugas dan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, mengajari kepada orang lain, berarti kita sudah sampai level yang nilainya 5 atau kita sangat mampu, seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar bisa untuk diri sendiri sesuai standar, ya berarti itu hanya mampu saja. Nah, ini. Jadi jangan-jangan terkait dengan TNA tadi kita simpulkan, kita udah cari solusinya, ada gap kompetensi. Nah, ini bisa jadi pelatihan bukan menjadi jawaban. Atau pelatihan juga bukan satu-satunya jawaban yang dapat menyelesaikan permasalahan. Jadi memang yang saya sampaikan tadi bahwa hasil dari TNA tidak selalu pelatihan, kita juga mesti lihat lagi gitu. Apakah memang gap ini semua orang ada gapnya atau sebenarnya hanya saya saja misalnya. Kalau saya saja berarti atau saya yang males gitu, masa kayak misalnya bidan gitu kan, harusnya lulus sekolah itu bisa menolong persalinan, tetapi ternyata dia tidak bisa gitu. Nah, itu perlu dipertanyakan juga sekolahnya apakah memang malas gitu kan, atau sebenarnya dia bisa tapi tidak mau. Nah, ini jadi kalau kita pada saat TNA yang ditemukan adalah pengetahuan dan skill yang kurang, maka kita memang dibutuhkan pelatihan. Tapi kalau pada saat sebenarnya pengetahuannya udah cukup, udah ngerti gitu kan. Kita hanya perlu feedback, perlu umpan balik, ya memang yang dikasih bukan pelatihan, tapi hanya umpan balik saja gitu. Kalau misalnya kurang motivasi, ya diberikan motivasi ya, nggak perlu dikasih pelatihan ya. Bapak dan Ibu, ini kan apa namanya, kalau misalnya hanya butuh motivasi ya kita kasih motivasi. Jadi tidak perlu pelatihan gitu. Kalau misalnya lingkungannya tidak mendukung dalam hal pekerjaan ya berarti lingkungannya yang mesti kita rubah gitu. Kalau misalnya kerjaannya ekspektasinya tidak sesuai berarti kita lihat lagi, diskusikan lagi terkait standar-standarnya. Apakah standarnya sebenarnya sudah sesuai atau belum gitu. Jangan-jangan standarnya terlalu tinggi padahal pekerjaannya nggak memerlukan standar tersebut gitu. Terus kalau misalnya orangnya potensial dan memang sebenarnya apa dia bisa bekerja yang lebih baik atau misalnya kurang cocok di dalam pekerjaannya ya mungkin perlu ganti personil gitu. Jadi memang peran pimpinan
juga penting nantinya di sini untuk memutuskan sekaligus selain hasil TNA juga melihat karakteristik dari pegawainya juga itu sangat diperlukan. Nah, ini sama ya Bapak dan Ibu ya, data kebutuhan rencana pengembangan kompetensi kita lihat dari siapa, kapan, di mana, bagaimana gitu kan. Terus cara mengerjakannya seperti apa. Jadi ini dari runtutan tadi ya Bapak dan Ibu. Nah, ini yang ada di Perlan 10 tahun 2018. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah hafal ini semuanya ya, pelatihan klasikal, non klasikal, yang klasikal apa aja, yang non klasikal apa aja, terus bagaimana. Nah, kebetulan Direktorat Peningkatan Mutu ini memang belum mengatur terkait yang di luar pelatihan seperti workshop, seminar, itu belum diatur ya. Jadi Bapak dan Ibu seperti kegiatan ini kan bisa dikerjakan sendiri tanpa harus akreditasi atau misalnya meregistrasi kegiatan ini ya, karena terkait dengan memang kita belum mengatur secara tertulisnya. Dan di kami memang pelatihan yang saat ini sedang dimintakan oleh Pak Menteri itu memang kita pelatihannya terkait dengan 9 jenis tenaga yang ada di puskesmas dan pelatihan terkait 9 kompetensi yang ada di rumah sakit. Jadi memang kita yang sedang kami kerjakan adalah untuk 9 tenaga tadi dan 9 kompetensi untuk pelatihan prioritas. Kalau sekarang saya kurang paham nih untuk apakah ada dekon di Bapelkes yang lain, misalnya Bali untuk tahun ini ada dekon nggak ya? Saya belum nanya-nanya soalnya. Ada dekon nggak? Di NTB ada dekon. Ada. Ada ya. Apa yang nanti tahun ini akan dikerjakan pelatihan apa? Kayak tadi saya ngelihat Mbak Dwinta deh. Ini guru-guru saya semua nih. Jadi sebenarnya saya nggak usah ngomong juga udah pada pinter ya. Assalamualaikum, Dik Nia. Ya, waalaikumsalam Mbak Dwinta. Sehat ya Mbak Dwinta ya. Alhamdulillah sehat, Dik Nia. Ya, baik. Ini kita lanjut. Nah, ini jenis-jenis pelatihannya ya, Bapak dan Ibu. Kita ada pelatihan manajerial, ada teknikal, ada sosiokultural. Kalau manajerial dan sosiokultural itu memang sudah ranahnya LAN ya. Jadi memang mereka sudah mengaturnya, kayak misalnya manajerial terkait PKN 2, PKA gitu, Latsar, itu mereka sudah atur dan sudah secara nasional. Kemudian kalau kita kementerian dan lembaga ini lebih ke teknis, pelatihan-pelatihan teknis apa saja sih yang dibutuhkan untuk masing-masing jabatan gitu ya, pelatihan apa. Tapi pelatihan terkait teknisnya. Kayak misalnya bidan di puskesmas itu harus punya apa gitu kan. Oh, harus pelatihan misalnya kegawat daruratan. Oh, dia harus punya pelatihan manajemen puskesmas karena kan dia bekerjanya di puskesmas sehingga harus menguasai manajemen puskesmas seperti itu. Atau misalnya di Kediklatan, kita Bapak dan Ibu harus punya pelatihan training TOC. Kemudian harus punya pelatihan pengendali pelatihan. Mestinya semua yang ada di balai atau BPPK atau Bapelkes atau saya sendiri mestinya punya itu pelatihan itu karena kan itu yang selalu digunakan selain pelatihan teknis sesuai dengan jabatan masing-masing. Kayak misalnya saya analis kebijakan berarti saya harus mampu menulis, berarti saya harus punya sertifikat atau pelatihan terkait dengan tulis menulis misalnya seperti itu. Atau kewidaiswaraan berarti harus widaiswara. Kalau misalnya mau ngajar berarti harus punya TPK misalnya, punya TOT atau punya akta 4 dan sebagainya seperti itu. Nah, ini sebenarnya tadi ya sudah disampaikan jenis pelatihannya ya. Biasanya kalau teknis fungsional itu digandengkan, struktural tadi yang manajerial. Nah, ini
Ini hanya mengulas saja ya. Kalau kebutuhannya memang kompetensi dan belum kompeten, maka memang membutuhkan kebutuhan diklat. Berarti memang ini butuh pengembangan kompetensi, baik pelatihan ataupun yang lainnya. Tapi kalau kebutuhannya bukan diklat, bukan terkait kompetensi, dianya sudah berkompeten, mungkin dia perlu promosi, perlu rotasi gitu ya. Atau perlu umpan balik, perlu feedback seperti itu. Ini sama aja sih terkait pelatihan, berarti kita siapa, kapan, mengapa, bagaimana cara melatihnya. Ini terkait nanti setelah tujuan pelatihan atau analisis gap-nya sudah ketemu dan akan dibuat pelatihan atau tujuan pelatihannya seperti apa. Tadi udah dijelaskan juga di depan. Nah, ini sebenarnya mungkin nanti ini di dalam kurikulum ya, menetapkan tujuan pelatihan itu harus smart fast. Tapi karena tadi TNA itu kan salah satunya kita harus tujuannya sasarannya tepat, memang betul-betul kebutuhan skill dan apa namanya kompetensi yang dibutuhkan. Nah, ini kita harus smart fast kalau menetapkan tujuan pelatihan. Harus spesifik, harus jelas gitu. Pelatihannya itu apa? Harus dapat diukur. Harus dapat dicapai. Memang kompetensinya memang harus dapat dicapai. Kalau dapat diukur berarti insya Allah dapat dicapai ya gitu. Memiliki batas waktu. Kalau misalnya pelatihannya bisa kapan aja, ya itu bukan pelatihan ya, itu mungkin menikah ya, pelajaran seumur hidup ya gitu ya. Kemudian apalagi harus fokus. Fokusnya apa ya? Untuk memecahkan masalah pekerjaannya tadi, gap tadi gitu, untuk memecahkan gap tadi. Harus mengutamakan hal yang baru. Tadi kan ada ya, hal-hal baru, pelanggan yang butuh baru, produk baru gitu misalnya. Harus sistematik dan harus sesuai dengan tuntutan kenyataan. Nah, ini makanya pada saat merumuskan tujuan pelatihan, ini harus diperhatikan gitu. Jangan kita merumuskan pelatihan ya semau kita saja gitu. Padahal sebenarnya memang bukan butuh pelatihan, tapi ya dipaksakan untuk pelatihan. Nah, itu memang kita harus lebih apa ya, lebih mampu menyampaikan bahwa ini bukanlah hal yang tepat. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah slide saya terakhir. Sudah selesai ya. Tapi memang saya tidak mengulas banyak, tapi yang pasti TNA itu adalah untuk mengetahui atau menjembatani adanya kesenjangan yang kita miliki dengan apa yang dipersyaratkan gitu. Jadi antara standar yang ada dengan kompetensi kita, nah itu apakah ada gap atau tidak. Jadi itulah yang pasti, dan semua kegiatan, metodenya apapun, pasti dimulai dari melihat standarnya dulu, baru dirumuskan pernyataan-pernyataan apa yang cocok. Nah, kami dari Direktorat Peningkatan Mutu memang telah melakukan selain JF, juga kami kemarin terkait dengan ketahanan kesehatan sudah melakukan training need assessment juga dengan AIHSP yang waktu lalu, berarti dengan 6 provinsi ya waktu tahun 2021, karena memang AIHSP belum ada di semua provinsi, jadi memang kita tidak bisa melakukan semuanya, tapi mungkin itu karena di daerah-daerah yang cukup besar mungkin bisa mewakili. Kemudian kita juga sudah melakukan TNA rumah sakit, kemudian kalau TNA program berarti kita bersama-sama dengan unit program melihat kebutuhan program-program yang akan disampaikan di puskesmas ataupun yang di rumah sakit. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Ibu Agung. Wow, terima kasih Ibu Nia. Manajemen waktu yang luar biasa. Ibu hanya menghabiskan 45 menit dari 60 menit yang kami alokasikan. Baik, rekan-rekan, Sobat Sesaro, demikian penyampaian sharing materi dari Ibu Nia. Kita akan lanjutkan sesi ke sesi diskusi. Ya, kita nanti akan perbanyak dengan memperlama perjumpaan sharing dengan diskusi seperti itu. Untuk ketertiban jalannya diskusi, mohon nanti yang bertanya melalui moderator, kemudian rekan-rekan yang tidak mau raise hand atau menyampaikan pertanyaan secara langsung, silakan bisa menuliskan pada chat room seperti itu. Baik, kita mulai dengan kita buka sesi. 2 orang terlebih dahulu yang raise hand, silakan.
Bisa pertanyaan ataupun sharing terkait dengan pengalaman dari sobat, terkait dengan penerapan atau sudah melaksanakan TNA sesuai pedoman seperti itu. Silakan. Kalau Di belum chat ada sudah. yang, ya baik, Bapak Ketua WI kita, silakan Pak Heru. Maksudnya di chat ada beberapa pertanyaan. Oh baik, oke. Ya, kita berikan kesempatan dulu untuk sobat yang lainnya berpikir untuk secara lisan. Baik, kita akan bacakan dulu yang sudah ada pada chat room. Mohon izin Ibu Nia, saya bacakan dari Ibu Ning, teman Widya Suara dari BKKBN. Pertanyaannya adalah, berapakah target sasaran yang ideal untuk melakukan TNA? Seperti itu. Silakan Ibu Ning, Ibu Nia. Ya baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Ning. ya, dari BKKBN. Oh, dari BKKBN ya. Baik, Ibu, sebenarnya kalau ngomongin ideal tentu saja baiknya sih total populasi ya, baiknya total populasi. Tapi terkadang kayak misalnya saya kemarin melakukan TNA untuk tenaga fungsional itu nggak bisa juga total populasi gitu ya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan tujuan TNA-nya gitu. Mau menggunakan metode yang mana, sampelnya itu apa gitu. Apakah purposif ataukah yang sampel yang lain gitu ya? Apakah hanya sebagian? Pasti yang ideal ya total populasi gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa mewakili dari sampel-sampel yang ada, berapa persen, kan ada ketentuannya ya, berapa persen sesuai dengan metodologi. Nah, itu yang sudah kita tetapkan dari awal pada saat menentukan TNA. Kita mau menggunakan sampel berapa persen. Dan nanti pasti kesimpulannya juga tidak bisa generalisir ya kalau misalnya bukan total populasi ya, seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan tujuan dari TNA tersebut. Jadi kita nggak bisa ngomongin berapa totalnya, tapi di-create dulu. Memang metodenya mau seperti apa, seperti itu. Mungkin itu jawaban saya, Ibu. Baik Ibu Ning, semoga bisa terpuaskan Ibu Ning. Baik, kemudian kita lanjutkan Ibu Nia dari Ibu Sri Rahmawati. Nah, ini Uni. Kalau kita manggilnya Uni Sri dari Bapak Kes Padang. Mohon maaf salah. Sulawesi, Sumatera Utara. Izin bertanya Ibu Nia, bila di tempat kerja banyak tupoksi yang beragam, tugas pokok dan tusi yang beragam, bagaimana melakukan TNA yang terbaik? Seperti itu. Silakan Ibu Nia. Ya baik, tidak ada TNA yang terbaik sih ya, semuanya baik ya. Gini, jadi kalau kita kan berarti harus dikelompokkan dong sesuai dengan kerjaannya gitu, sesuai dengan tupoksinya. Misalnya, kayak misalnya di kami, ini kan ada beberapa tim ya, ada 5 tim. Tim misalnya TNA seperti saya, atau tim kurikulum. Berarti kan harus, misalnya nanti yang dibuat adalah terkait kemampuan menyusun kurikulum atau terkait memfasilitasi. Berarti kan kita harus lihat dulu standar kurikulum tuh seperti apa, seperti itu ya. Standar penyusunan kurikulum bagaimana. Terus kemampuan saya dan teman-teman itu seberapa dari standar-standar itu gitu, baru bisa diformulasikan. Jadi kalau misalnya di tempat Ibu, kayak misalnya rumah sakit, itu kan ada IGD, ada. Nah, ini tergantung apakah yang mau diambil adalah individu sesuai dengan jabatan fungsionalnya, apakah dilihat dari tempat kerjanya gitu. Kayak misalnya puskesmas ya, saya cerita saja terkait puskesmas. Puskesmas itu mempunyai 9 tenaga gitu kan. Kalau pelatihannya yang terkait manajerial, mungkin kayak manajemen puskesmas bisa mewakili untuk seluruh orang. Harus bisa pelatihan manajemen puskesmas gitu. Tapi kalau misalnya sudah terkait dengan jabatan yang diduduki, misalnya tadi perawat, berarti harus dikelompokkan dengan perawat. Perawat di puskesmas itu mestinya dia bisa apa saja gitu, bisa menyuntik misalnya, bisa mengelola program bias misalnya, bisa mengelola program apa lagi misalnya. Nah, itu berarti kita tentukan dulu standarnya. Setelah itu baru dikelompokkan ini pekerjaannya siapa. Atau misalnya seorang kesling di puskesmas, dia harus mampu apa aja. Jadi memang harus pengelompokan, tidak bisa langsung disatukan. Kecuali pelatihan yang tadi ya, kalau manajerial kan
kayak misalnya manajemen puskesmas ya semua orang mestinya harus bisa. Kalau zaman dahulu pelatihan manajemen puskesmas itu tenaganya tidak hanya kepala puskesmas dan TU ya, tapi kepala puskesmas dan timnya. Jadi ada 3 tim anggota puskesmas pengelola program seperti itu. Jadi memang idealnya ya tahu semua terkait manajemen puskesmas ya, karena kan di situ dia sudah bagaimana caranya memanage kegiatan di puskesmas, pengelolaan ini, pengelola program A, misalnya dia harus bisa apa aja, terus bagaimana cara mengisi apa itu rencana kegiatan RUK, RPK ya kalau tidak salah ya, saya agak lupa itu. Nah, seperti itu Bu. Jadi memang harus dikelompokkan. Kita tidak bisa langsung menyamaratakan kecuali pelatihan-pelatihan yang dasar. Dasar tertentu, misalnya di rumah sakit wajib 4 pelatihan. Jadi PPI, kemudian pelatihan keselamatan, kemudian apalagi ada 4 yang diwajibkan untuk rumah sakit misalnya gitu. Nah, itu berarti semua orang harus bisa seperti itu. Tentu dengan levelnya yang berbeda-beda. Tapi begitu kita sudah jabatan, berarti harus sifatnya ya per kelompok atau per individu gitu. Seperti itu. Seperti itu Bu Agung, jawaban saya. Baik, Unisri. Jadi harus dikelompokkan dulu Uni, kemudian dicari apakah mau per individu atau instansi atau berdasarkan tugasnya seperti itu. Baik, izinkan dulu saya untuk menyapa tim kerja yang lain. Ibu Tia, selamat pagi Ibu Tia. Atau Ibu Leni? Selamat pagi Ibu Leni. Baik. Mungkin lagi ini akan lain ya. Bu, iya. Soalnya kita ada beberapa Zoom. Oke. Silakan. Terima kasih dilanjut. Baik, izin saya lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Kemudian dari Labkesda Lombok Barat, Laboratorium Kesehatan Daerah Lombok Barat, ini sepertinya yang bertanya adalah dari profesi analis atau ATLM. Berapa kali kita melakukan TNA seperti itu? Silakan Ibu Nia. Iya, Maaf, TNA. Ya. Bu, tadi Bu Leni audionya nggak hidup. Cuman bisa Oke. Nanti jika dari tim kerja ingin menyampaikan tanggapan atau memberikan jawaban, silakan Ibu, boleh kami perbolehkan. Silakan Ibu Nia, pertanyaan berapa kali akan dilakukan TNA? Ya, memang TNA tidak harus setiap tahun ya dilaksanakannya ya, tidak setiap tahun, tapi memang idealnya kurang lebih 3 tahun sekali. Tapi nanti dilihat lagi gitu, dilihat lagi apakah ada peraturan-peraturan baru atau standar-standar baru yang memang mengharuskan TNA itu dilakukan gitu. Kalau selama standarnya tidak berubah, tidak ada kebutuhan pelanggan, tentu saja TNA yang lama itu masih bisa dikerjakan gitu kan, masih bisa digunakan. Dan memang harusnya TNA itu enggak hanya melihat kebutuhan saat ini ya, tapi melihat kebutuhan ke depan. Tapi memang yang saat ini kita kerjakan baru yang kebutuhan saat ini sesuai dengan apa namanya permen atau peraturan yang ada seperti itu. Jadi memang tidak harus setiap kali kita TNA, setiap tahun kita TNA gitu. Seperti itu, Bu. Baik. Saya menjawab telepon dulu ya. Ini saya ada Oke, silakan Ibu Nia. Baik, ada masih beberapa pertanyaan dari Ibu Dwinta Bali, kemudian Pak Golkar dari Bapelkes Sumatera Selatan, kemudian senior kita Pak Ugi juga dari Sumatera Selatan, lumayan banyak yang ikut, Bapak, terima kasih. Kemudian ada juga Bu Ning lagi ya. Baik, mohon bersabar dulu karena Bu Nia lagi menerima telepon seperti itu. Terima kasih, luar biasa partisipasi rekan-rekan sobat dari Cesero kali ini. Sudah Bu, silahkan. Saya soal ini apa memang ada apa kegiatan ke Bandung, cuma saya tidak bisa ikut. Oke. Terima kasih Bu Nia, izin lanjutkan. Ini dari Bu Dwinta, dari semua metode yang ada yang sudah dijelaskan Ibu, metode mana yang paling bagus untuk melakukan TNA? Kemudian saya gabung dengan pertanyaan Pak Golkar, metode yang untuk pelaksanaan pelatihan teknis program. Silakan Ibu.
Ya, sebentar. Jadi kalau metode DNA sih nggak ada yang paling bagus ya. Sesuai kebutuhan saja, TNA Training Need Assessment gitu ya. Kita berarti butuhnya apa ya sesuai kebutuhan. Berarti kalau misalnya kalau DIF itu memang lebih cocok untuk jabatan fungsional ya. Kalau DIF di apa namanya di teorinya begitu, di teorinya kalau Javung gitu kan, atau misalnya kegiatan-kegiatan yang dengan butir kegiatan yang banyak memang lebih cocok dengan DIF gitu. Tapi bukan berarti yang lain juga tidak baik ya, Bapak Ibu, tapi disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Kebutuhan Bapak Ibu yang mana yang paling mudah dan paling bisa laksana. Kalau kita sih ngelihatnya paling bisa laksana nih gitu. Punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Jangan kita menggunakan metode yang kita sendiri tidak paham gitu. Itu sih kalau saran saya. Terus kalau untuk tenis program ya tadi Bu Agung dan Sewu pertanyaannya TNA untuk tenis program ya? Iya, betul Ibu. Ya, kalau saat ini yang kami lakukan adalah memang baru mengkolek ya, maksudnya mengkolek kebutuhan program sesuai dengan RPJMN yang mereka buat gitu. Kayak misalnya di kami kan ada 7 Direktorat Jenderal ya, kalau 7 ya, ada 7. Nah, itu mereka butuhnya apa aja gitu. Nah, itulah yang kita akomodir selain nanti kita lihat prioritasnya gitu. Kita lihat lagi, kita formulasikan lagi. Jadi memang kebutuhannya berdasarkan usulan dari mereka, terus kita lihat lagi RPJMN, mereka kan mengusulkan berdasarkan roadmap ya, roadmap kerjanya masing-masing Direktorat Jenderal gitu kan. Kita lihat lagi seberapa besar kebutuhan dan dari dianalisis lagi, tidak langsung apa namanya kita setujui semua pelatihan gitu. Nah, pelatihan-pelatihan yang nantinya diformulasikan dan bisa kalau prioritas berarti dibiayai oleh kami, oleh Dirjen Nakes ya, atau yang dulunya Badan PPSDM. Tapi kalau misalnya yang tidak berarti nanti bisa daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karena kan kalau prioritas berarti anggapannya semua orang atau semua daerah butuh pelatihan hal tersebut ya. Tapi kalau misalnya bukan berarti memang localing. Jadi kita memang harus melihat lagi. Sampai saat ini sih kami baru mengkolek kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan usulan dari unit program. Kita lihat lagi apakah itu sesuai dengan RPJMN, sesuai dengan arahan menteri, sesuai dengan arahan pimpinan atau tidak gitu kan. Nanti baru kita bikin telaahannya dan kita formulasikan pelatihan-pelatihan mana saja yang bisa dijadikan pelatihan prioritas. Sementara yang tidak berarti kita serahkan kembali ke unit program seperti itu. Dan kalau sekarang memang ini ya Bapak dan Ibu terkait TNA misalnya contoh saja kalau di kegiatannya itu kan lebih banyak pelatihan untuk puskesmas ya. Semua puskesmas kayaknya apa aja dilatih ya Bapak Ibu ya. Pasti udah sering tahu ini Betul, Ibu. puskesmas yang dilatih ini lagi, latih lagi, kapan kerjanya gitu ya. Jadi memang sudah ada arahan kalau 9 tenaga itu butuhnya pelatihan apa sih untuk bidan apa, untuk perawat apa, yang minimalis lah ya, yang paling minimal tuh apa sih, mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Jadi memang diformulasikan kembali dari usulan-usulan dari masing-masing unit yang paham terkait programnya. Seperti itu yang kami lakukan. Baik, Bu Agung itu. Iya, terima kasih Ibu Nia. Baik, ini ada dari Pak Ugi, Bapak ke Sumatera Selatan. Untuk metode TNA selain survei, mungkin bisa juga dilakukan secara metode ya Bu Nia. Mungkin maksudnya Pak Ugi adalah teknik pengumpulan data TNA-nya selain survei, apakah bisa digabungkan dengan telusur dokumen tadi Bu ya, yang ada 5 tersebut. Silakan Ibu Nia. Iya, ini Pak Ugi kenapa tanya, Pak Dokter? Sehat ya Pak? Iya, jadi sharing Bu Nia. ini kayaknya Untuk yang lain ngetes sekalian. Kayaknya aromanya ngetes ini Pak Ugi. Enggak. Ujian nih saya. Jadi gini Bapak dan Ibu, kami memang tidak hanya mengumpulkan kuesioner ya. Tentu saja yang disampaikan oleh Pak Ugi itu betul sekali. Kita juga menggabungkan antara kuantitatif dengan kualitatif. Kayak kemarin kebetulan kalau untuk yang
TNA JFF kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan itu ya, karena memang sangat banyak prosesnya juga lumayan lama, effortnya lah ya, Bu Mustika tahu. Bergabung dengan teman-teman OB, Termehek-mehek. iya, dan lain sebagainya ya, apalagi kita kegiatannya juga banyak daring gitu ya. Tapi bukan alasan sih sebenarnya, tapi memang ada. Kayak misalnya waktu AIHSP itu terkait ketahanan kesehatan, kami itu melakukan FGD, rumah sakit juga, kita melakukan FGD juga. Jadi setelah didapatkan data dari kuesioner, kita olah secara matematis atau SPSS dengan bantuan SPSS, kemudian kita undang nih beberapa, kayak misalnya Makassar, kita undang tapi tidak semua orang yang mengisi ya, hanya sebagian untuk mewakili apakah ini yang diperlukan. Jadi kita tampilkan dulu yang kemarin kita dapatkan hasilnya tuh seperti ini. Kalau menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Nah, itu memang perlu orang khusus ya Pak Ugi ya. Kita perlu orang khusus yang memang memahami secara substansi. Itu kita agak repotnya itu. Terus kadang-kadang kayak misalnya rumah sakit, kayak kemarin kita tahun 2021 rumah sakit, TNA rumah sakit juga terkait dengan pandemi. Jadi situasi pandemi, agar pada saat pandemi itu kita sudah tidak terbengong-bengong gitu ya, kita melakukan TNA rumah sakit ini untuk menghadapi situasi pandemi gitu. Jadi pelatihan apa saja yang dibutuhkan agar mereka siap pada kondisi krisis kesehatan seperti itu. Nah, ini juga orang yang narasumber untuk melakukan FGD itu ya lumayan sibuk ya. Jadi kita memang harus mensinkronkan waktu, itu kesulitannya sih ya, tapi kita sudah pernah melakukan. Jadi bagus sekali Bapak dan Ibu kalau misalnya data kuesioner atau data existing yang ada atau dokumen-dokumen yang ada nanti dikonfirm lagi dengan cara melakukan FGD, atau yang kemarin misalnya bukan TNA ya, misalnya EPP gitu, EPP-nya PKN 2. Selain mereka mengisi kuesioner juga kita datangi untuk FGD hasil dari apa namanya, ini keluar dari TNA tapi sebenarnya modelnya hampir sama gitu. Hasil dari proyek perubahan beliau itu sampai mana gitu kan? Apakah dikerjakan atau sebenarnya setelah pelatihan ya udah nggak ada yang dikerjakan gitu, nggak ada jangka panjangnya seperti itu. Kalau TNA berarti ya hasil-hasil ini yang sudah dirumuskan dapat dari kuesioner, apakah memang betul ini yang dibutuhkan? Tentu saja dengan narasumber-narasumber yang sesuai dengan apa yang kita tuliskan di apa namanya survei gitu. Mungkin itu Pak Ugi. Siap, terima kasih. Saya Ya, memuaskan. Iya mantap. betul Bu Nia. Jadi survei dilanjutkan dengan FGD karena masing-masing teknik pengumpulan data TNA memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga saling melengkapi seperti itu. Betul Mohon sekali. izin Pak Siswanto, nanti kalau ada Sobat Cicero yang raise hand mohon kami diberitahu, diinfokan karena saya tidak bisa membelah layar. Baik, Ibu Nia, untuk yang di chat kita cukup di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Mungkin ada yang sudah raise hand? Belum ada ya. Baik, kita lanjutkan yang pada chat room. Ada dua pertanyaan yang akan kita jadikan satu, yaitu dari Bu Ning dan Bapak Dr. Yan Banilusa. Ibu Ning menanyakan, Dr. Yan, apakah BPPK atau Bapelkes boleh melakukan TNA dan siapa saja yang terlibat dalam TNA? Dua pertanyaan kami gabungkan menjadi satu. Silakan Ibu Nia. Pak Yan, guru saya. Ini Pak Yan mana? Kok saya nggak kelihatan ya? Selamat pagi Pak Yan. Pak Yan, ini pertanyaannya, ini udah ranah kebijakan ya. Tapi ya Pak Yan, sehat ya Pak Yan? Alhamdulillah sehat. Waduh, ini guru-guru saya semua ini, Bu Agung. Saya jadi, aduh ini koreksinya pasti nanti banyak Mbak Nia nih ya, kurang ini gitu ya. Udah mantap kok. Jadi kalau TNA sih sebenarnya secara sederhana bisa dilakukan di tiap balai Bapelkes ya, sesuai dengan seperti ini nih. Kayak misalnya sharing seperti ini kan kebutuhan dari instansi masing-masing ya, walaupun mungkin itu TNA-nya adalah TNA sederhana gitu, dilihat secara umum, oh kayaknya kita belum paham nih terkait penyusunan kurikulum, oh kita belum ngerti nih terkait TNA, mungkin kita bisa sharing seperti itu ya. Jadi ini yang sederhananya bisa seperti itu.
Kalau saya rasa sih kalau secara anggaran, nah itu Pak Ian kalau ngomongin anggaran RO KRO saya kurang paham. Apakah TNA boleh dikerjakan di BPPK dan Bapelkes gitu. Tapi kan kalau ngomongin manajemen diklat, berarti TUSI itu fungsinya secara fungsi harus semuanya bisa gitu sehingga nanti bisa memberikan masukan ke kami ke Direktorat Peningkatan Mutu bahwa oh ini Mbak Nia yang dikerjakan salah, harusnya seperti ini gitu. Saya punya metode yang lebih bagus misalnya, ini usulannya seperti ini gitu. Tapi secara fungsi mestinya BPPK dan Bapelkes itu bisa mengerjakan manajemen diklat secara keseluruhan, secara utuh gitu. Jadi bukan hanya sebagai penyelenggara pelatihan, tapi bisa memberikan usulan-usulan. Nanti kalau RO KRO saya tanyakan ya Pak Ian ya. Itu Ya, mungkin Bu makasih, Agung Mbak Nia. pertanyaannya ya. Baik. Jadi siapa saja yang boleh terlibat, yang penting dalam suatu instansi tersebut begitu Ibu ya. Oh iya, Baik. yang boleh terlibat ya tentu saja yang berkompeten untuk menyusun Instrumen. metodologinya ya, menyusun metodologinya, kemudian nanti pesertanya yang disasar siapa, itu yang bisa. Tentu dengan sepengetahuan karena kita PNS pasti sepengetahuan pimpinan ya, apa yang kita lakukan pasti sepengetahuan pimpinan karena kan kita nggak bisa bekerja sendiri. Tentu saja timnya ya dipilih yang qualified gitu sehingga nanti hasil dari TNA bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin seperti itu Bu Agung. Baik, terima kasih Bu Nia. Masih banyak pertanyaan pada chat, mohon izin untuk dilanjutkan. Ini dari Bapak Ahmad Ruhardi. Beliau adalah salah satu dosen pencetak calon nakes dari Kesling. Selamat pagi Pak Ahmad Ruhardi. Beliau bertanya, apakah TNA ini hanya bisa dilaksanakan atau diperuntukkan untuk PNS saja seperti itu? Silakan Ibu Nia. Enggak Pak, boleh di mana saja. Jadi enggak hanya PNS tentu saja, karena kan apa namanya yang membutuhkan pengembangan kompetensi kan tidak hanya PNS ya. Sekarang kami di Dirjen Nakes itu ada terkait pathway karir untuk tenaga yang non ASN gitu. Jadi kayak misalnya, tapi memang hampir mirip ya, nantinya dibuat hampir mirip karena kan pekerjaannya juga sebenarnya kalau perawat di IGD ya pekerjaannya mau yang swasta maupun yang negeri kan harusnya sama ya gitu ya. Tidak berbeda gitu. Apalagi misalnya levelnya level tingkat rumah sakitnya sama level A misalnya pasti ya kurang lebih sama kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki. Jadi TNA ini bisa dilakukan di mana saja oleh instansi manapun, tidak hanya oleh lembaga kementerian atau lembaga gitu. Nah, kebetulan saja kami memang mengerjakannya baru untuk setingkat PNS gitu. Karena kan memang acuannya yang ada yang mengeluarkan peraturan-peraturan itu lebih ke ASN ya. Kayak misalnya Permenpan itu kan buat ASN ya. Terus apa standar profesi, kalau standar profesi buat siapa saja. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kayak misalnya JF yang kami kerjakan, pelatihannya ya bisa untuk PNS gitu ya, bisa juga untuk yang lainnya gitu. Karena kan kami bekerja samanya misalnya dengan organisasi profesi tuh. Organisasi profesi kan membawahinya tidak hanya yang ASN gitu. Tapi ada juga yang non ASN sehingga begitu muncul misalnya kebutuhan pelatihannya misalnya entomolog itu terkait vektor gitu. Oh iya benar, memang mereka lemah di vektor gitu. Jadi memang kita harus latihkan ini nih Mbak Nia gitu. Menurut ketua dari entomolog gitu. Jadi hasil-hasil ini udah sesuai karena memang yang lemahnya di sini. Kebetulan kita konfirmasi lagi ke tenaga KKP yang mereka mengerjakan. Iya betul, kita memang sangat jarang untuk pelatihan ini. Sementara kita kasusnya banyak gitu. Nah ini yang tadi yang Pak Ugi sampaikan bahwa kita perlu diskusi. Nah kebetulan memang itu ada diskusinya tapi memang tidak kita struktur ya kalau yang di jabatan fungsional ya. Tapi itu tetap didiskusikan dengan OP dan orang-orang yang terlibat dalam mengisi gitu pada akhir sesi setelah pengolahan data. Mungkin seperti itu. Seperti itu Bu Agung. Baik, terima kasih. Mohon izin Bu Nia dilanjutkan lagi. Ya, baik. Ini ada dari Raden Syaki, R. Saki terkait dengan analisis tugas. Kapan dilakukan dan siapa yang melakukannya? Terima kasih. Seperti itu. Bu Agung itu Pak Herosi angkat tangan tuh Bu Agung. Oh iya. Pak Baik, Herosi dari kita NTB. jeda dulu Bapak Ersaki.
Nanti kita lanjutkan yang pertanyaan pada layar Zoom, pada layar chat. Kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Hairosi dari OP Patelki NTB seperti itu. Pak Hairosi ditunggu sebentar, Ibu Nia masih ada aktivitas lain dulu. Oh ya. Kira-kira Bapak Hairosi pasti akan bertanya nih, dari sekian banyak mungkin kurikulum di Siapel Pak ya, kenapa cuma sedikit untuk analisnya ATLM-nya yang sudah dilatihkan dari sejak Bapak jadi analis seperti itu ya. Baik Ibu Nia, ini ada dari Bapak Hairosi, Pak Teki NTB yang akan bertanya. Silakan Pak Hairosi. Pak Hairosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menyambung tadi ada peran OP disebut di kegiatan TNA. Kami dari OP memang lebih detail lagi apa peran kami di TNA ini, karena memang yang kita naungi memang selain PNS dan non PNS yang anggota kita itu kan memerlukan kegiatan ini juga begitu, baik yang diselenggarakan oleh TLK atau OP sendiri. Oleh karena saya ingin kembali menanyakan apa peran dan tugas OP di sini dan hasilnya itu akan kita bawa kemana. Gitu, Bu Nia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Hairosi. Salam kenal. Bapak, iya memang jadi peran OP justru sangat besar nih Pak di sini karena kan pembina ya, sebagai pembina dari pembina dari anggotanya. Kalau Pak Telki berarti ini ya, laboratorium ya? Ya. ATLM Bu Nia. Oh ya, ATLM ya. ATLM dan Puskesmas itu harusnya ada ATLM-nya nih Pak, semuanya gitu. Tapi kan kita belum semuanya ada ya, belum semuanya ada. Dan nanti pasti dapat giliran juga nih ATLM untuk saya apakah tahun ini atau tahun depan ya untuk dilakukan TNA-nya terkait JF ini ATLM gitu. Ya perannya tentu saja sangat penting dan harus mendukung kegiatan kami Pak, Kementerian Kesehatan gitu ya. Di sekarang ini saya tidak tahu apakah TLM sudah ikut dalam MOU yang diselenggarakan oleh kami ya Dirjen Nakes. Jadi para OP mungkin OP yang kayak perawat, bidan, kemudian pusling ya, terus beberapa OP yang lain itu waktu bulan Desember kalau tidak salah itu ada penandatanganan MOU untuk kerjasama terkait dengan kurikulum pelatihan gitu. Jadi di dalam kurikulum kan selama ini kurikulum itu kan hanya ada angka ini ya, angka kredit ya. Betul nggak Bapak? Ya, angka kredit satu, angka kredit poin gitu ya, satu angka kredit gitu. Nah, sekarang kalau di kurikulum yang terbaru berarti ada angka kredit dan ada ininya SKP-nya gitu, satuan kredit profesinya gitu. Jadi misalnya pelatihan BTCLS misalnya 5 hari berarti satu angka kredit. Kemudian dari perawatnya PPNI misalnya berarti mendapatkan 4 SKP misalnya seperti itu. Jadi sudah disebutkan seperti itu Bapak dan Pak Hairosi salah satunya ya, salah satunya. Kalau dari TNA berarti nanti kan Bapak dan tim dari MTKI ya. MTKI itu kan isinya ada OP juga tuh. MTKI Majelis Tenaga Kesehatan ya yang ngurusin terkait STR dan lain sebagainya. Itu juga nanti ikut melihat standar-standar apa sih yang digunakan, kan yang tahu Bapak gitu, bukan kami gitu ya. Kalau kami sifatnya adalah membantu memfasilitasi terkait dengan JF untuk dilakukan training need assessment gitu. Jadi peran OP ini, terus peran OP juga menggerakkan para anggotanya untuk mengisi Pak gitu. Karena kalau OP nggak gerakin suruh ngisi kayak kemarin dari sanitasi lingkungan, dari sanitasi lingkungan itu ininya apa? Hakli ya. Dari Hakli itu mereka membuat sosialisasi dulu sehingga yang mengisi banyak Pak gitu. Tapi kalau yang enggak ya melempem.
mereka juga malah menawarkan kalau mengisi TNA ini akan mendapatkan 1 SKP. Ya udah orang berbondong-bondong untuk ngisi sampai 1000 sekian gitu. Karena kita sendiri terkait data itu kayak tenaga kesehatan sebenarnya jumlahnya berapa sih gitu ya. Terus anggota saya tuh berapa sih? Itu juga kita sama-sama gelap nih Pak gitu. Sama-sama gelap. Jadi memang terkait data kita belum punya yang fix walaupun kita sudah sinkronkan dengan SISDMK gitu ya. Tapi kan itu juga tidak selalu update ya gitu. Nah, nanti harapannya dengan adanya TNA ini kemudian nanti kalau sudah jadi Pak rumusan dari apa namanya pelatihan setelah dirumuskan gitu ya, diketahui setiap jenjang itu kebutuhan atau gapnya di butir mana saja, nanti dari Bapak dan tim yang merumuskan, hasil rumusan tersebut nanti dikeluarkanlah pengembangan kompetensi baik pelatihan ataupun workshop. Nah, yang nanti disampaikan ke OP dan di kami nanti disampaikan ke Pak Dir, kemudian ke tim 2 untuk mana nih yang bisa disusun kurikulum dan modulnya kalau secara prioritas. Kalau misalnya yang enggak, berarti kan tugasnya OP tuh ya untuk menyusun atau memintarkan teman-temannya gitu ya. Jadi hasil itu nanti ya bareng-bareng Pak gitu. Itu peran OP Pak. Jadi dari mulai awal menyusun instrumen sampai dengan akhir itu ya OP sangat berperan di situ bersama MTKI dan unit lain atau para narasumber seperti dari unit program nanti kan harus disesuaikan juga dengan kebutuhan program selain memang pelatihan-pelatihan lain yang mendukung seperti itu Pak. Itu kurang lebihnya seperti itu Pak Harozi. Bagaimana Pak Oji? Iya, Ibu Nia ini mau sharing sedikit. Kebetulan kemarin kami atas nama pribadi melakukan survei kecil-kecilan dibantu oleh Pak Oji juga untuk NTB, kemudian Bali, kemudian Kupang. Kami memberikan kuesioner tentang kajian kebutuhan pelatihan apa yang diinginkan dari para ATLM, terutama yang alumni peserta pelatihan TBDCM seperti itu. Kemudian diteruskan juga diisi oleh rekan sejawat mereka. Jadi terkumpul 266 responden dari ATLM Bali Nusra. Kemudian di situ ada 10 pelatihan yang teratas yang diinginkan oleh para rekan ATLM. Di situ rekan-rekan ATLM sudah mulai menyadari apa kompetensi yang standar dan apa kompetensi yang belum mereka miliki. Terbukti dengan bahwa jenis pelatihan yang diutarakan mereka itu adalah murni dari keinginan mereka. Kami tidak menyampaikan list pelatihan yang ada di Siakpel, tapi murni dari apa yang mereka inginkan. Ternyata ada 10 pelatihan, 5 diantaranya adalah ke teknis laboratoriuman yang dulu tahun 2016 pernah ada. Kemudian yang kedua adalah TBCM, kemudian yang ketiga adalah K3 laboratorium seperti itu, kemudian ada pemeriksaan lepra dan sebagainya seperti itu Bu Nia. Nah, ini hanya kami publikasi sementara untuk buletin dari Bapelkes Mataram seperti itu. Tapi setelah pencerahan dari Bu Nia, kami menyadari, terutama saya yang pelakunya yang membuat instrumen tersebut dan memanfaatkan datanya untuk buletin kami, menyadari ternyata TNA yang kami lakukan, kajian awal yang kami lakukan belum sempurna karena hanya membuat instrumen, kemudian survei kecil-kecilan, skala kecil, kemudian tidak didasarkan atas metode atau teknik DIF seperti itu. Terima kasih sekali Bu Nia atas pencerahannya hari ini. Baik, apakah ada yang akan raise hand lagi? Kalau tidak, kami lanjutkan. Mohon izin dari chatroom. R. Syaki menanyakan kapan dan siapa yang akan melakukan analisis tugas. Seperti itu, Bu Nia. Bagaimana Bu? Maaf saya dipanggil soalnya. Gimana Bu? Baik. Analisis tugas? Ada 3 hal yang akan kita lakukan. Bisa analisis organisasi, bisa analisis tugas, dan analisis individu. Pak Ersaki menanyakan kapan analisis tugas dilakukan dan siapa yang akan melakukan seperti itu. Nah, sebenarnya begitu
kita ngomongin TNA individu itu sebenarnya bisa menjawab semua sih ya. Nanti kita bisa formulasikan menjadi jawaban bahwa itu menjadi kebutuhannya jabatan yang diduduki gitu kan. Dan kalau misalnya dia dipromosikan berarti sebagai prasyarat gitu kan. Dan juga menjawab kebutuhan organisasi gitu. Contohnya misalnya gini. Dia JF sanitarian gitu. Secara teknis substansi dia misalnya sudah bisa mengerjakan tugas-tugas misalnya ada 30 butir kegiatan gitu, sudah bisa melakukannya. Kalau bisa melakukan berarti yang menjadi kebutuhan organisasi di dalam puskesmas berarti kan dia sudah bisa mengerjakan juga ya, Ibu ya. Tugas-tugas puskesmas misalnya dari 30 ini yang dibutuhkan misalnya enggak 30-30-nya misalnya karena yang sering hanya 1 sampai 15 gitu. Itu udah menjawab kebutuhan organisasi gitu. Terus misalnya dia mau naik jenjang karena dia semuanya sudah bisa, berarti dia juga bisa melakukan naik jenjang gitu. Sebenarnya jadi yang kita lakukan kegiatan-kegiatan individu itu sebenarnya bisa menjawab kebutuhan organisasi secara individu itu sendiri ya, Bu ya. Bukan misalnya kita kebutuhan Kemenkes misalnya kayak sekarang kita untuk pelatihan harus 9 tenaga gitu, harus 9 tenaga minimal apa gitu, minimal pelatihannya apa. Nah, berarti kan pelatihan minimal untuk semua tenaga yang ada di puskesmas gitu ya, semua tenaga. Kita tidak memandang lagi kebutuhan individunya gitu, tapi kebutuhan organisasi secara menyeluruh gitu. Jadi sebenarnya apa yang dinilai misalnya individu itu bisa menjawab kebutuhan, bisa ditarik garis gitu, bisa ditarik garis, nah, bisa diformulasikan itu menjadi kebutuhan organisasi ataupun kebutuhan jabatan yang akan nantinya diduduki. Seperti itu kurang lebihnya. Bapak Baik, terima kasih Bu Nia. Ini ada satu dari senior kami di PPSDM NTB, Bapak Prasetya Utama. Pertanyaannya sangat teknis sekali. Teknik TNA yang diberikan contoh adalah DIF analisis dengan jenis kompetensi level 1 dan 5. Sementara kriteria dalam pengukuran menurut LAN RI atau BNSP itu ada 2, yaitu kompeten dan tidak kompeten. Apakah tidak menimbulkan kendala dengan 5 kriteria tersebut? Mohon penjelasan Ibu. Iya, Bapak, pasti kita ngomonginnya kompeten dan tidak kompeten ya. Betul sih. Kalau kompeten itu kan kita berarti bisa melakukan sesuai standar. Yang tadi saya jelaskan dari 5 skala Linked itu kan 1, 2, 3 itu dia tidak kompeten. Begitu mampu dan sangat mampu dia kompeten. Jadi tidak ada duplikasi Bapak dan Ibu. Jadi ini sudah kalau dilihat secara umum ini sudah hal yang tepat gitu. Bahwa kalau mampu dia melakukan sesuai standar ya sudah, berarti dia secara untuk diri sendiri dia bisa gitu. Tapi kalau sangat mampu memang dia bisa ngajarin orang lain gitu. Jadi ya sudah kalau mau dibagi 2 ya udah kompeten dan tidak kompeten gitu. Cuman orang kalau biasanya kalau memilih kompeten nggak kompeten, aku kompeten nggak ya gitu. Dia masih nanya lagi, saya kompeten nggak sih gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ada skala, berarti kita saya benar-benar tidak tahu, saya hanya agak tahu gitu. Kadang orang tuh pengennya main aman ya kalau mengisi sesuatu ya nggak Bu? Kalau mengisi sesuatu padahal ya agak bisa gitu. Padahal udah jelas-jelas kalau agak bisa berarti dia memang tidak kompeten gitu. Jadi betul Bapak, kompeten dan tidak kompeten itu memang harusnya seperti itu. Cuma kita sendiri itu karena nanti formulasi penghitungan, jadi kan ada 3 komponen ya, kayak misalnya DIF itu kan ada 3 komponen, sehingga memang formulasinya dibuat dengan skala Likert. Memang teorinya seperti itu Pak, tapi nanti hasilnya kompeten dan tidak kompeten tentu saja gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu Nia. Kemudian dari Unisri. Unisri menyimpulkan berarti untuk tupoksi yang berbeda, isian TNA-nya juga akan berbeda-beda sesuai standar kinerja yang dibutuhkan. Apakah begitu Ibu? Iya betul sekali. Standar perawat beda, standar bidan beda, standar saya misalnya analis kebijakan dengan Widya Iswara tentu saja beda. Kalau misalnya Widya Iswara harus bikin karya tulis ilmiah, misalnya kalau saya harus bikin policy brief gitu, tentu berbeda. Jadi memang kebutuhan masing-masing kalau udah ngomongin teknis gitu ya, teknis individu itu pasti sangat berbeda. Tapi begitu ngomongin jabatan fungsionalnya, seorang Widya Iswara harus pelatihan dasar Widya Iswara ya semuanya, mau dia udah level apa ya, kalau mau
pertama kali menduduki jabatan tersebut, dia harus pelatihan itu misalnya gitu. Atau misalnya pelatihan analis kebijakan, berarti awal mula mau menjadi anjak ya dia harus pelatihan calon analis kebijakan gitu. Jadi tanpa memandang apa ya, mungkin sudah diformulasikan atau dianalisis kalau akan menduduki jabatan A, berarti dia butuh pelatihan A. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan teknis dari masing-masing individu sesuai dengan standar yang ada atau standar yang sudah ditentukan, seperti itu. Baik, ini juga ada dari Dr. Evi Derma Sativa. Kebetulan beliau adalah satu Bapelkes dengan Ibu Sri Rahmawati. Ibu Dr. Evi Derma, to the point ini Ibu Nia. Bolehkah saya minta bahan tayang atau pedoman dan template dari TNA seperti itu? Iya, ini saya dari tadi lagi nyari-nyari pedoman, kebetulan kita udah ada pedoman, tapi tentu saja ini ya, ini memang apa ya, dinamis sih ya. Kalau TNA itu kan sangat dinamis ya. Kita jadi nggak ya hanya guidance-nya aja gitu, hanya guidance cara tata caranya saja gitu. Saya ini lagi mencari gitu dari tadi, mencari untuk mengupload file, tapi saya tuh belum nemu gitu di mana gitu. Jadi ini kami sudah bikin pedomannya dan sebenarnya pedomannya itu dari tahun 2021. Kalau yang teknisnya mungkin kami akan buat tahun ini ya, tapi mungkin khusus yang kami kerjakan. Jadi kita tidak membuat untuk semuanya. Sebentar, saya masih mencari. Mungkin sambil Baik, kegiatan sambil yang lain. Ibu Ya. Nia mencari, kita beri waktu mencari. Kalaupun tidak bisa saat ini Bu Nia, kami siap untuk memfasilitasi apabila sudah ada file Ibu, akan kami kirimkan kepada... Ini sudah ketemu, sudah saya kirim. Sudah ada. Sudah ketemu ini. Ya. Baik. Ini pedomannya seperti ini. Ya kalau ngomongin teknis pasti nanti masing-masing punya ini ya, punya sudah terupload ya, Bu? Sudah lagi OTW Ibu? Ya. Oh sudah Ibu. Kita Sudah. gunakan ya. Teman-teman BPPK Bapelkes saya rasa sudah melihat ini. Silakan ini Sobat. Ada dari Kalteng, ya, Mas Cesaro. Surya, ada Mbak Ririn. Sudah diupload oleh Ibu Nia pada chat room Ada seperti itu. Bu Wilda nih dari Batam ya. Ini saya nggak hafal semuanya. Poltekkes Jakarta 1. Luar biasa Ibu Nia, dari Sabang sampai Merauke, teman-teman ada di sini untuk berpartisipasi menyimak materi penguatan TNA. Ya, mudah-mudahan saya ini ya bisa sama-sama belajar. Baik, kita lanjutkan. Apakah ada yang mau bertanya, raise hand? Pertanyaan pada chat room sudah habis. Kami beri kesempatan kembali pada rekan-rekan Sobat Cesaro untuk raise hand. Ibu Nia bisa menarik nafas dulu karena banyaknya pertanyaan pada chat yang sudah dijawab. Iya, ini sambil saya juga ini lagi Zoom kegiatan lain. Mohon Luar maaf. biasa Ibu. Baik. Pak Sis, ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Sis ya. Baik, apakah rekan-rekan Sobat Cesaro sudah kita cukupkan sesi diskusi kita kali ini pada pertanyaan terakhir tadi dari permintaan Ibu Dr. Evi Derma. Apakah ada lagi? Atau izin sudah kita sudahi sesi diskusi? Baik. Diam rekan-rekan dan sobat, kami bisa artikan bahwa sesi diskusi bisa disudahi, kemudian dilanjutkan dengan acara yang lain karena tidak ada pertanyaan pada chat room dan yang raise hand. Wow. Mohon izin kami menyimpulkan TNA atau AKD ataupun AKP adalah langkah awal yang sangat penting dalam penyusunan pengembangan kompetensi. Baik, Bapak Raden Saki menanyakan apakah kegiatan ini dapat sertifikat. Ada Bapak, silakan untuk mengisi daftar hadir.
Ya, kami lanjutkan. Untuk penting dalam penyusunan pengembangan kompetensi, artinya tidak hanya pelatihan saja, kemudian TNA dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi yang tidak hanya dari diklat saja. Kemudian bagi kita semua yang berkecimpung dalam TNA, teknik pengumpulan data tidak ada yang terbaik. Semua bisa digabungkan jadi satu, tergantung sesuai dengan kebutuhan dan SDM yang ada, seperti itu. Ya. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Sebelum mengakhiri sesi sharing ini, berkenan untuk Ibu Nia menyampaikan closing statement. Silakan Ibu. Iya baik Bu Agung, Bapak dan Ibu sekalian terima kasih telah mendengarkan sharing dari kami. Bapak dan Ibu yang pasti bahwa pelatihan itu bukanlah satu-satunya jawaban dari semua permasalahan. Jadi kalau misalnya ada teman ataupun rekan kerja yang kerjanya ogah-ogahan, kita mungkin bisa mulai melihat nih, butuh pelatihan nggak ya sebelah saya gitu. Tidak diterapkan ilmu ini gitu. Apakah benar nih butuh pelatihan? Jangan-jangan bukan. Jadi memang tidak semuanya hal yang kita anggap dia tidak mampu itu membutuhkan pelatihan, tapi nggak seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi banyak sekali metode-metode yang memang harus kita lebih kembangkan ya. Apalagi misalnya kayak BPK Bapelkes mungkin bisa tuh seperti coaching, mentoring gitu kan, tapi yang terstruktur, yang atasan tahu sehingga itu bisa dijadikan angka kredit ada tanda tangannya gitu. Ini mungkin sebenarnya Bapak dan Ibu atau kami semua di sini udah sering melakukan itu, tapi terkadang tidak ada catatan hitam di atas putihnya. Dan kalau saran saya lagi, kalau membuat kuesioner jangan lupa diperhatikan terkait pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di situ, dan tidak melebihi kurang lebih orang itu mengisi waktu 25. konsentrasinya ada 20 menit saja gitu, sehingga memang itu hasilnya menjadi akurat. Dan penggabungan metode tentu saja ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan gitu. Tapi juga harus melihat kemampuan dari kita sendiri gitu. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Bapelkes Pak Ali Wardana yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kemudian dari Bapelkes Mataram, tim Bu Agung, Pak Lalu, dan Bu Mustika, dan lainnya yang belum saya sebutkan, terus dari mana lagi, dari BKKBN, kemudian dari Bali, ada Mbak Dinta, dari Sumsel, ada Pak Ugi, dari Poltekkes Jakarta 1, dari Kalteng tadi ada Mbak Ririn, Pak Uria, kemudian dari Polkestri ini dari mana ya? Ada Pak Jufri, ada dari DIY, ada dari Batam juga, Bu Wilda, terus ada dari mana lagi nih? Aduh, tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Saya terima kasih. Apabila ada salah itu dari NTB ini tadi Pak Rozi ya, ditunggu ya. Nanti kalau misalnya kami mengundang untuk kegiatan TNA yang selanjutnya untuk ATLM gitu kan. Jadi kalau Pak Herul sebagai ketua dari Bapelkes Mataram ya, WI ya Pak ya. Widya Suara, betul. Ya, ketua Widya Suara, koordinator. Jadi kalau misalnya ada salah memang itu murni dari saya, Bapak dan Ibu bisa pelajari dari pedoman yang sudah ada dan dari buku-buku yang lain. Terima kasih sekali lagi, tidak maksud menggurui. Saya sama-sama belajar di sini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Paris. Lihat gedung berbaris-baris, Bapak dan Ibu yang sangat manis. Terima kasih sekali lagi, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia besar harapan kami akan dapat berlanjut dengan sesi Tesaro berikutnya, terutama ada praktek langsung penyusunan 1 TNA ataupun sharing dari rekan-rekan Tesaro yang telah melaksanakan TNA. Jadi itu nanti kita akan agendakan. Terima kasih, semoga Ibu Nia dan tim sehat selalu. Sampai jumpa pada sesi Tesaro seri berikutnya. Baik, Sobat. Tidak terasa Saya nanti itu Bu Agung itu nanti di-share saja bahannya, teman-teman. Baik. Baik. Iya, baik Ibu. Baik, tidak terasa waktu mempertemukan kita, waktu juga yang memisahkan kita. Kami Agung Trisnawati mohon pamit dan mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi sobat semua.
Mari kita terapkan TNA dengan baik sehingga pelatihan yang kita rencanakan dan laksanakan merupakan pelatihan yang bermutu. Izinkan saya menutup dengan pantun. Hari ini hari Selasa. Cakep. Besok Rabu berlatih vokal A. Mari kuatkan asa, jangan letih mencoba TNA. Demikian selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada host kita, Bapak Lalu Siswanto. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih moderator yang luar biasa kita, yaitu Ibu Agung sudah memandu kegiatan diskusi dan pemaparan materi tentunya untuk Sesaro seri 3 kita, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan juga ini kepada Bapak Ibu dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah berkesempatan hadir ini dari Bapelkes, Poltekkes, Dinas Kesehatan, kemudian tentunya dari Direktorat juga. Alhamdulillah rekan-rekan WI dan rekan-rekan OP semuanya alhamdulillah ikut hadir. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami sampaikan luar biasa untuk sharing untuk Selasa share info. Memang ini kita buat sederhana Bapak dan Ibu sekalian. Intinya Bapak dan Ibu terfasilitasi untuk penyampaian informasi-informasi yang tentunya update ya Bapak dan Ibu. Insya Allah untuk seri-seri selanjutnya nanti kami akan informasikan terkait dengan materi-materi yang tentunya kita akan sharingkan kembali hal-hal yang ya Bapak Ibu butuhkan lah ya seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, karena waktu seperti yang disampaikan oleh Bu Agung tadi, memang ini waktunya tidak terlalu lama ya untuk Sesaro ini. Kita coba foto bersama dulu Bapak dan Ibu untuk mendokumentasikan kegiatan kita. Luar biasa ini sudah hadir, ada yang di YouTube dan ada yang di Zoom ini juga. Alhamdulillah ini wajah-wajah ceria yang semangat penuh. Ini ya untuk bersemangat untuk belajar. Oke, baik, coba kita screenshot dulu nih fotonya, kita dokumentasikan dulu. Yuk silahkan, mana pose terbaiknya Bapak dan Ibu. Mas Fatwa, monitor Mas Fatwa untuk abadikan momen ini. Terima kasih Pak Ketua IWIKES, Pak Ketua APWIKES juga ini, Pak Yan Baniuza, Pak Dr. Yan Baniuza. Terima kasih tuh hadir. Baik, silahkan Pak Mas Fatwa. 1, 2, 3 untuk slide pertama Bapak Ibu. Love-nya mana? Oke. Selanjutnya slide kedua. Sip. Selanjutnya slide ketiga. Silakan yang belum aktifkan kameranya. Oke, slide keempat. Oke, baik. Terima kasih Mas Fatwa, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sampailah pada akhir kegiatan kita untuk Sesaro seri 3 ini. Bapak dan Ibu, untuk materi dan untuk link kegiatan ini bisa dibuka kembali nanti di YouTube Bapelkes Mataram. Silakan yang berkenan untuk like and share juga boleh ya. Bisa di subscribe juga ya Bapak Ibu sekalian. Boleh silakan. Yaitu bisa di-share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi tentang materi ini. Ya, saya kira demikian untuk kegiatan Sesaro seri 3 kita, Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi nanti tunggu informasi selanjutnya untuk materi Sesaro selanjutnya. Apakah ada yang ingin disampaikan dari Pak Ketua WI Bapelkes Mataram, Pak Hairul? Ya, cukup mungkin. Jadi silakan mungkin Bapak Ibu yang masih ada di ruangan Zoom ini mengusulkan ya materi untuk Sesaro berikutnya. Silakan, jadi kami dari Bapelkes Mataram akan mengagendakan usulan-usulan tersebut. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya, izin Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah untuk kita mengakhiri kegiatan Sesaro kita yang seri ketiga ini. Sampai ketemu di Sesaro selanjutnya, dan tentunya Sesaro ini akan disampaikan setiap hari Selasa. Yang jelas bukan hari Kamis, hari Rabu dan hari Sabtu ya Bapak dan Ibu. Akan ada setiap hari Selasa. Baik, tunggu informasi selanjutnya Bapak dan Ibu. Insya Allah Pak Ugi, terima kasih atas berkenan untuk hadir. Dan luar biasa tentunya ini guru-guru kami semua ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahim dan berkesempatan untuk ketemu kembali di materi-materi dan kegiatan-kegiatan Izin Pak selanjutnya. Sis, tadi Terima kasih itu Pak Ugi. Bu Bukan, Tika. itu di bawah tuh Pak Ugi. Terima kasih sudah masukkan itu langsung gercep Pak Ugi.
Oke, simulasi baik. nggih. Ya, terima kasih. Terima Ntar kita kasih ini Pak Ugi. simulasi ya. Oke, silakan ya teman-teman, Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan. Terima kasih. Insya Allah nanti kita pertimbangkan untuk biar nyambung gitu ya materinya. Kemarin tentang e-modul, kemudian tentang EPP, hari ini tentang TNA, selanjutnya nanti tentang aplikasi langsung bagaimana pembuatan ini ya TNA. Mudah-mudahan nanti kita coba segera siapkan ya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, ada lagi yang perlu disampaikan dari Bu Tika, dari teman-teman Bapelkes Mataram? Silakan. Tidak Cukup ada. ya. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf jikalau dalam ada kata-kata yang kurang berkenan ketika proses kegiatan ini. Sampai ketemu di sesi-sesi atau kegiatan-kegiatan inovatif selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin live teman-teman. Sukses selalu. Izin live ya Bapak Ibu. Silakan.